Atlet muda yang satu ini dia sekarang lagi berkiprah di bulu tangkis nasional ya. Udah main di PBSI dia. Tapi dia berasal dari klub PP Jaya Raya dan bermain untuk ganda campuran. Pengen tahu seperti apa obrolan kita dengan anak muda yang satu ini? Yuk sama-sama kita saksikan. Kenal dan main bulu tangkis itu gimana sih? Awal kenal mula main bulu tangkis itu awalnya tuh dipaksa orang tua ya. Dipaksa orang tua, terus itu tuh pas TK kalau nggak salah deh. Terus latihan sampai kelas 1, terus saya sendiri kayak belum terlalu berminat ya buat main bulu tangkis. Ya udah akhirnya stop 2 tahun. Habis itu kelas berapa gitu, kelas 3 apa kelas 4. Ya mulai lagi itu pun karena sering diajak ayah buat nonton pertandingan bulu tangkis di Istora, jadi kayak berminat gitu loh buat latihan lagi. Ya dari situ udah mulai latihan reguler yang kayak seminggu 3 kali. Sebelumnya kan magang tuh di Platnas dan sekarang langsung memasuki era senior. Gimana sih tanggapan kakak? Ya mungkin pelatih emang udah percaya sama saya, pasti saya kasih yang terbaik lah buat pelatih, maksimalin di setiap latihan, di setiap pertandingan. Awal itu bermain di 2 sektor, ada ganda putra dan ganda campuran. Nah sekarang gimana kak? Ya awal masuk Cipayung itu disuruh main rangkap ya, 2 ganda putra sama mix. Terus akhirnya disuruh milih salah satu, ya saya lebih memilih ke mix ganda campuran. Waktu bertanding kan suka ada rasa gugup gitu nggak sih? Dan gimana cara kakak ngatasin itu? Pasti sih gugup kalau pertandingan ya. Tapi ya udah dinikmatin aja, diusahain aja gimana. Dijalanin aja lah udah. Itu aja sih mbak kalau udah banyak ikutin turnamen nih ya. Menurut kakak mana sih match yang paling berkesan? Kalau pertandingan sih di Rusia itu ya, karena pertama kali dapat gelar juara. Dari musuh-musuh atau lawan yang pernah ketemu nih, mana sih yang paling berat? Seo sama Chae Jung itu di orang Korea itu ya. Itu dia kan peringkat 6 atau 7 dunia itu. Nah itu menurut saya paling bagus sih dia. Yang pengen saya kalahin di pertandingan berikutnya lah dia. Kakak dalam menilai atau mempelajari pola musuh tuh kayak gimana sih? Dibiasain aja mungkin ya mbak. Di awalnya dicari kelemahannya. Ya mungkin komunikasi sama partner sih. Mungkin itu yang paling penting kalau buat mencari kelemahan musuh ya. Ngomongin komunikasi sama partner nih kak. Gimana sih cara kakak ningkatin komunikasi? Saya sama Misal kan orangnya emang benar-benar pendiam ya. Jadi harus ada yang mulai dari awal. Harus ada yang kayak ngajak ngobrol duluan gitu. Lawan sama rekan senegara kan nggak ada coach gitu ya. Gimana sih kakak dalam melakukan strategi atau komunikasi waktu di lapangan? Ya, kalau emang nggak ada coach, kita harus berunding sama partner ya. Lebih banyak komunikasi, mau main kayak gimana, strategi apa yang harus dikeluarin, harus kayak dari kelemahan musuhnya gimana. Ya, intinya kalau nggak ada coach ya komunikasinya diperbanyak sama partner. Kita balik ngomongin di Rusia Open 2019 ya. Gimana rasanya ngalahin tuh tuan rumah Rusia saat itu? Saat itu kita kan mainnya di Rusia, dia tuan rumah. Pendukung lebih banyak supporter ke dia. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now.
Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. Yang penting kitanya jangan takut duluan, jangan ngedown duluan. Menilai sektor sendiri nih di ganda campuran bulu tangkis Indonesia seperti apa, Kak? Ganda campuran juga termasuk andalan Indonesia ya setelah ganda putra ya. Ya menurut saya harus diperbanyak kayak pelapis-pelapis yang buat menggantikan yang senior-senior itu. Sebelumnya pernah main di Istora nggak? Kemarin Indonesia Master. Oke, gimana sih rasanya main di Istora ditonton sama seluruh badminton lovers gitu? Gugup. Gugup banget pertama kali ke situ. Dan kemarin juga pas di situ sempat mainnya nggak keluar ya. Nggak kayak performa terbaik lah gitu ya. Ya mungkin karena nervous, gugup. Ya, next harus lebih baik lah dari itu. Kakak sendiri nih menilai badminton lovers tuh seperti apa sih untuk bulu tangkis Indonesia? Kita berterima kasih banget buat badminton lovers yang selalu mendukung kita di saat kalah maupun menang. Jangan pernah nyerah buat dukung kita semua. Digadang-gadang akan debut emas di All England nih, Kak. Gimana tuh tanggapan kakak dan persiapan? Gak nyangka banget bisa secepat ini buat main di All England kan ya. Yang pasti excited banget buat main di sana. Kalau di masalah persiapan ya kita harus lebih maksimal karena itu kan di Super 1000 ya, yang paling tinggi itu kan. Ya yang pasti maksimalin aja di setiap pertandingannya nanti. Menang mau kalah nggak usah dipikirin, yang penting keluarin yang terbaik aja. Kak, ada evaluasi apa sih setelah turun dari turnamen Thailand Master? Kalau buat saya pribadinya sih fokusnya harus ditambahin lagi sama konsentrasi, fokus. Dan siapa nih atlet panutan kakak dalam bulu tangkis? Dari Indonesia sendiri saya suka sama Nova Widianto, Tantowi Ahmad, Praven Jordan. Ya itu aja buat panutan saya sih. Apalagi orangnya kan juga di sini juga, di Cipayung juga. Kira-kira kenapa tuh akhirnya menjadikan mereka sebagai panutan? Ya mungkin dari segi permainan mereka emang luar biasa ya. Terus dari prestasi juga udah banyak banget. Terus kayak itu daya juang di lapangannya. Melihat Olimpik 2020 seperti apa kakak? Harapannya bisa menghasilkan emas buat Indonesia. Saat biasanya nih di pelatihan kan ada libur latihan gitu ya kak. Apa sih yang selalu kakak lakukan di saat libur latihan? Kalau libur latihan itu paling kalau nggak pulang ke rumah ya refreshing, jalan-jalan udah. Kakak menilai partner Michelle itu seperti apa kak? Dari cara bermainnya kak atau dalam komunikasi seperti itu? Kalau masalah komunikasi dia kan juga orangnya pendiam, saya juga pendiam. Saya harus bisa mulai duluan gitu. Harus kayak bisa mulai duluan ngajak dia ngobrol di lapangan maupun di luar. Kalau dari segi main ya dia udah nggak kalah lah sama yang di atas-atasnya. Cuman yang harus ditingkatin apa ya? Tenaga sama kecepatan kakinya aja sih udah itu aja. Dan menilai bulu tangkis Indonesia sekarang menurut kakak seperti apa? Tangkis di Indonesia udah cukup baik ya, udah bisa bersaing. Apalagi di sektor ganda putra, ganda campuran itu kan udah bisa bersaing ya. Sama pelapisnya dibanyak-banyakin lagi buat menggantikan senior-senior yang di masa yang akan datang. Menilai para bibit-bibit di Pratama bulu tangkis Indonesia sekarang seperti apa kak? Bibit-bibit yang sekarang sudah lumayan bagus juga sih, udah bagus lah jatuhnya. Ya yang penting latihannya harus ditingkatin, setiap pertandingan harus dimaksimalin biar bisa menjadi pelapis-pelapis kita yang lainnya. Pemirsa Kampiun jangan kemana-mana dulu, nanti usai jeda yang satu ini kita akan kembali lagi untuk melihat serba-serbi dari dunia bulu tangkis. Tetap di Kampiun. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis.
Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorehkan sudah sangat banyak dan luar biasa. Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis. Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis. Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Panji Jonathan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Pos.